Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, hafizakumullah. Di kesempatan kali ini, di tempat yang mulia ini, insyaallah kita akan mencoba mereview ulang tentang salah satu syariat Islam, yaitu tentang al-bai' wasyira' atau jual beli ya dalam Islam. Pengertian jual beli secara bahasa atau bahasa Arab ya, orang Arab biasanya mengatakan al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah, artinya tukar menukar ya. Secara istilah ada beberapa definisi ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan makna dari jual beli yaitu tamliku ainin maliyah bi muawadatin bi idznin syar'i, yaitu pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang dikatakan dengan jual beli ya. Kita ingin memiliki harta benda dengan cara tukar menukar dengan benda yang lain, atau ini dulu mungkin barter lah ya. Saya punya emas, dia punya perak misalkan. Saya ingin perak, dia ingin emas, kita tukar. Nah, ini namanya baik ya, yaitu tamliku ainin maliyah bi muawadatin bi idznin syar'i, yaitu pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar. Dia punya beras, saya punya baju, ini dua-duanya harta benda dengan jalan tukar menukar, dan ini diizinkan oleh syariat. Nah, ini yang dinamakan dengan al-bai'. Ada juga definisi yang kedua mengatakan muqabalatu malin qabilaini litasarruf bi ijab wa qabul alal wajhil ma'dzun fihi ya, artinya kurang lebih saling tukar harta ya, saling tukar harta dan juga saling menerima. Jadi ya, saling menerima atau saling menukar, kemudian dapat dikelola harta tersebut dengan ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini menjadi syarat ya dari sebagian ulama, harus ada ijab dan qabul dengan cara sesuai dengan syariat Islam ya. Atau muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus, tukar menukar harta dengan cara yang khusus ya. Dan yang terakhir ada juga yang mengatakan mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradi ya, penukaran benda dengan benda lain dengan saling meridai. Au naqlu milkin bi'iwadin 'alal wajhil ma'dzun fihi, atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Dari definisi-definisi ini kita mengetahui pertama bahwa jual beli itu ya, ini adanya pertukaran antar benda
Boleh rupiah dengan baju, rupiah dengan handphone, rupiah dengan rumah, atau penukaran rumah dengan rumah, gitu ya. Ini namanya jual beli. Kemudian harus ada taradhi, yaitu saling merelakan, saling meridhoi. Kalau tidak ada yang ridho, ya, atau salah satunya tidak ridho, maka tidak terjadi jual beli. Ya, ada rumah harganya ingin 1 miliar, tapi ini pengennya 500 juta misalkan. Ini satu tidak ridho, berarti tidak jadi jual beli. Harus ada keridhaan, ya, di antara penjual dan juga pembeli, dan juga dibenarkan dengan syariat, dibenarkan oleh syariat. Ada tukar menukar yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti tukar menukar emas dengan emas ditukar, tapi beda gram, yang satu 5 gram, yang satu 10 gram. Ini tidak dibenarkan oleh syariat, walaupun keduanya ridho, ya. Atau tukar menukar emas dengan emas, tapi ya, yang satu kontan, yang satu tidak kontan. Ini tidak diridhoi oleh syariat, ya. Atau beras Cianjur dengan beras Bogor ditukar, ya, tapi timbangannya berbeda, takarannya berbeda. Walaupun ridho, maka ini bertentangan dengan syariat, ya. Nah, kemudian ada rukun jual beli yang harus diperhatikan oleh kita yang sering bertransaksi setiap harinya jual beli, ya. Yang pertama ada sighah, atau istilahnya ijab dan qabul. Saya jual pulpen ini, saya terima, gitu ya. Itu namanya sighah atau akad, ya. Yang kedua al-aqidan, yaitu adanya penjual dan pembeli, ya, dua orang yang melakukan akad jual beli. Jadi akad itu bukan hanya ada pada pernikahan saja, jual beli pun ada akadnya, ya, al-aqidan. Rukun yang ketiga al-ma'qud alaih. Al-ma'qud alaih artinya as-saman, harga barang tersebut, ya. Kemudian al-musamman, yaitu barang yang dihargai, ya. Jadi adanya harga barang dan adanya barang yang dihargai. Kalau ini saya jual pulpen tapi tidak disebutkan harganya, itu tidak jadi jual beli, ya. Atau saya jual pulpen 100.000 tapi pulpennya nggak ada, itu pun tidak ada jual beli, ya. Nah, tentang akad, ya, ini adalah, ya, ikatan kata antar penjual dan pembeli. Ini akad. Bagi orang yang mempunyai lisan, maka akad itu harus diucapkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, akad itu harus senantiasa ada untuk seluruh jual beli, ya. Adapun perkataan jumhur atau mayoritas ulama, akad ini tidak harus ada, ya. Ijab kabul ini tidak harus ada jika barang yang diperjualbelikan itu sudah sangat biasa dan menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti beli tempe misalkan. Beli tempe itu adalah jual beli yang sangat biasa di masyarakat, dan harganya pun tidak seberapa murah, ya. Sehingga menurut jumhur ulama, ini walaupun tidak diakadkan, langsung saja ambil tempenya, bayar uangnya, gitu ya, tanpa ngomong misalkan, karena memang sudah masyhur, sudah biasa, itu tidak apa-apa, ya. Itu menurut jumhur ulama, ya. Jual beli yang menjadi kebiasaan, ya, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, tahu, tempe, ya, pulpen yang kecil semacam ini, tidak disyaratkan ijab dan qabul. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Tapi pendapat Syafi'iyah itu juga harus ada ijab qabul, ya. Berapa harga tempe? 3.000, ya. Saya beli tempenya, saya jual tempe kepada Anda. Itu namanya ijab qabul. Dalam mazhab Syafi'i harus ada ijab dan qabul, walaupun barangnya itu kecil, ya. Tapi mayoritas ulama tidak perlu adanya ijab dan qabul ketika memang barang itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, apalagi harganya pun, ya, tidak seberapa,
Nah, ijab dan qabul ini sebenarnya untuk menjelaskan kerelaan. Sebab dalam jual beli itu harus ada syarat kerelaan, saling rela. Sedangkan kerelaan itu adalah pekerjaan hati. Ya. Kerelaan itu pekerjaan hati, sifat hati. Kita tidak bisa memandang hati seseorang rela atau tidak rela kecuali dengan adanya ungkapan. Nah, maka ijab qabul ini menjadi penting diungkapkan. Ya, diungkapkan. Nah, ini ya kenapa sebagian ulama mengatakan harus ada ijab dan qabul, ya walaupun dalam perkara yang kecil. Ya. Nah, ijab qabul ini ya untuk menjadikan kerelaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahtariqanna ithnani illa an taradin. Ya, beliau bersabda, janganlah dua orang jual beli kemudian berpisah sebelum saling meridhoi. Ya. Jual dan beli ketika keduanya akan berpisah itu tidak boleh berpisah kecuali memang penjual ridho dengan harganya, pembeli ridho dengan barangnya. Ya, ini untuk memutus persengketaan antar kaum muslimin. Sebab kaum muslimin itu dia bersaudara dan harus terus bersaudara. Maka segala amalan yang bisa menyebabkan terputusnya persaudaraan antar kaum muslimin itu harus dihilangkan. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal bai' antaradin. Sesungguhnya jual beli itu ya sah hanya dengan keridhaan dan kerelaan. Jika tidak ridha maka tidak sah. Nah, jadi ini pendapat jumhur ya. Akad itu harus ada ya pada perkara-perkara yang besar, yang jarang seperti jual rumah itu harus ada ijab dan qabul, sepakat. Ya. Yang mahal-mahal, ya beli kendaraan misalkan yang mahal-mahal, yang jarang orang membelinya, ini harus ada ijab dan qabul. Tapi dalam perkara-perkara yang lumrah, yang biasa, yang harganya pun sangat sangat terjangkau sekali, maka ini tidak disyaratkan ijab dan qabul. Sebab jarang orang yang berselisih dengan harga tempe misalkan. Ya, itu jarang orang yang berselisih. Tapi kalau dengan harga rumah itu bisa berselisih. Ya, dengan harga mobil itu bisa berselisih. Tapi kalau hal-hal yang kecil itu jarang berselisih. Nah, kemudian ada beberapa syarat ijab dan qabul. Ya. Yang pertama, jangan ada yang memisahkan pembeli, jangan diam saja setelah penjual mengatakan ijab, dan juga sebaliknya. Ya. Saya jual sapi ini 20 juta. Nah, itu harus ditimbali, dia mau atau tidak. Saya terima 20 juta. Ya. Atau boleh yang berkata terlebih dahulu adalah pembelinya. Bagaimana kalau Bapak jual, saya ingin beli sapi ini 20 juta, saya jual. Itu juga boleh. Atau penjualnya dulu yang berbicara, saya jual sapi ini 20 juta, saya beli. Nah, ini tidak ada yang memutus antara ijab dan qabul. Ya. Tidak ada yang memutus. Artinya tidak ada perkataan lain atau pekerjaan lain. Ya. Kemudian yang kedua, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ya. Saya jual sapi ini 20 juta. Kemudian dia angkat telepon dulu, ngobrol. Saya terima. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak boleh diselingi dengan kata-kata yang lain. Jadi harus fokus antara penjual dan pembeli. Kemudian ada syarat beragama Islam untuk sebagian barang dagangan. Ya. Jadi syarat ini khusus untuk pembeli. Jadi ada beberapa barang yang disyaratkan pembelinya harus muslim. Contohnya apa?
seperti menjual budak yang beragama Islam. Jual beli budak itu diperbolehkan dalam Islam. Ya. Tapi budak ini sudah masuk Islam. Kalau budak ini sudah masuk Islam, maka kita harus lihat pembelinya siapa. Kalau pembelinya Muslim, silahkan jual. Kalau pembelinya non-Muslim, maka tidak boleh kita menjual budak Muslim kepada pembeli non-Muslim. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir budak Muslim ini akan direndahkan, akan dihinakan oleh non-Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walla yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin. Jadi jangan sampai orang mukmin dihinakan oleh orang kafir. Ya. Atau ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir, kemudian kita sedang jual senjata. Nah, senjata ini tidak boleh dijual kepada non-muslim, sebab itu akan dijadikan alat untuk memerangi kaum muslimin. Jadi pembelinya ya harus seorang muslim. Nah, ini diantara syarat ijab dan kabul. Tapi kalau ya jual beli seperti handphone atau barang-barang yang lain, itu boleh kepada siapapun, baik mukmin ataupun kepada orang kafir. Ya. Sebab tidak akan ada saling menghinakan. Ya, jual baju itu boleh, tidak perlu memandang ini mukmin atau kafir. Tapi ketika terjadi misalkan penghinaan besar-besaran terhadap Al-Qur'an, ada penjual Quran muslim yang membelinya orang kafir, itu tidak boleh. Khawatir diambil kemudian dijadikan sebagai barang untuk menghinakan. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ada beberapa kasus tertentu di mana ijab kabul ini mensyaratkan keislaman orang yang membeli. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ditinjau dari benda yang akan dijual, ya, ini ada beberapa syarat benda, ya, atau objek jual beli yang boleh dijual belikan dalam Islam. Sebab tidak seluruh benda itu boleh dijual belikan. Ya, ada kriterianya. Ya, jual beli kodok misalkan, itu tidak boleh, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi ada kriteria. Apa kriterianya barang yang boleh diperjualbelikan? Yang pertama, harus benda yang suci atau mungkin disucikan. Ya, jadi benda yang diperjualbelikan adalah benda suci, bukan benda najis. Atau benda najis awalnya tapi bisa disucikan, seperti bangkai kambing. Bangkai kambing itu najis, ya, tapi dia bisa berubah menjadi suci, kulitnya maksudnya ya, bukan dagingnya. Kulit bangkai kambing itu bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak. Ya, diambil kulitnya, dibuang dagingnya, kemudian dibersihkan kulitnya. Ya, sampai tidak ada daging dan lemak yang menempel di sana, kemudian dijemur, maka dia berubah menjadi suci. Nah, ini boleh jual beli semacam itu. Ya, jadi syaratnya harus suci atau benda yang bisa disucikan. Ya, nah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Khamr itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, bahkan Syafi'iyah mengatakan khamr itu najis. Khamr itu najis secara maknanya dan juga secara zatnya. Sebagian ulama mengatakan khamr tidak najis dari sisi zatnya. Artinya kalau kita sentuh khamr, ini tidak bernajis nih, gitu ya. Atau sentuh alkohol, ini tidak bernajis menurut sebagian ulama. Tapi najis secara makna, kalau diminum haram. Nah, ini tidak boleh jual beli khamr. Wal maitah, dan juga maitah. Maitah itu bangkai.
Ya, maksudnya adalah binatang yang mati tidak berdasarkan sembelihan Islami, itu namanya bangkai. Tapi kalau binatang itu mati sesuai dengan sembelihan Islami, itu bukan bangkai. Ada ayam mati di kandangnya, itu bangkai. Kenapa? Karena matinya tidak sesuai dengan syariat Islami. Tapi kalau ada ayam hidup kemudian kita sembelih, ya bismillah kita sembelih, mati. Nah, ini bukan bangkai. Kenapa? Karena disembelih sesuai dengan syariat Islam. Matinya sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita tidak boleh makan ayam bangkai, tapi kita boleh makan ayam mati yang disembelih dengan syariat Islam. Ya. Nah ini. Jadi binatang yang mati tidak sesuai dengan sembelihan Islami itu semuanya bangkai. Kecuali ada dua jenis bangkai yang boleh dikonsumsi dan juga boleh diperjualbelikan, yaitu al-jarad was samak, belalang dan ikan. Nah ini belalang dan ikan itu bangkainya masih boleh dikonsumsi, masih boleh diperjualbelikan. Ya, belalang itu ternyata enak dimakan. Ya, belalang ya. Dan juga ikan kayak teri, kan nggak mungkin disembelih satu persatu. Ya, cuek nggak mungkin disembelih satu persatu. Ya, maka syariat Islam datang menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai yang boleh dimakan, dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu belalang dan ikan. Ya. Tapi selain itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, ada kambing mati. Ini bangkai. Ya, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau kambing itu disembelih ya dengan syariat Islam, maka boleh. Ya, gitu. Walaupun tidak harus disembelih. Ya, ada beberapa metode agar menyebabkan binatang itu tidak menjadi bangkai. Pertama azabhu. Azabhu itu menyembelih saat dia terbaring. Seperti menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu azabhu. Yang kedua an-nahru. An-nahru itu menyembelih saat hewan itu berdiri. Ini khusus untuk penyembelihan unta. Sebab unta itu tidak dibaringkan ketika disembelih. Ya, tapi saat dia berdiri, diikat salah satu kakinya, kemudian disayat bagian dadanya sampai keluar darah yang begitu banyak, dan dia pun akan jatuh dan mati. Itu namanya an-nahru. Dan Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan naharlah, sembelihlah unta untuk Rabbmu. Ya, yang ketiga al-jarhu. Al-jarhu itu melukai hewan. Ya, dengan ujung logam, seperti dengan anak panah, dengan tombak atau dengan pisau lempar, dengan cara melukai seperti orang yang berburu. Ya, ketika berburu mengucapkan bismillah, tembak pakai anak panah misalkan, atau pakai senapan yang logam, itu juga menjadi halal. Ya, atau ada kambing jatuh ke sumur, ini daripada jadi bangkai, kita panah saja semuanya sampai dia berdarah. Nah, itu halal. Ya, itu namanya metode al-jarhu. Ya, sehingga kambing tersebut tidak menjadi bangkai. Nah ini, jadi khamr bangkai haram diperjualbelikan. Wal khinzir, babi. Nah, babi ini najis dan tidak pernah bisa disucikan. Ya, kulitnya pun tidak pernah bisa disucikan. Dia najis, baik dagingnya, kulitnya, bulunya, tulangnya, maka dia tidak bisa diperjualbelikan karena najis semuanya. Ya. Wal asnam, dan juga patung yang disembah atau berhala, ini haram diperjualbelikan. Tapi kalau boneka seperti kucing-kucingan, boneka, ya itu bukan patung dan tidak ada orang yang menyembah seperti itu. Ya, untuk mainan anak-anak itu boleh diperjualbelikan. Ya, walaupun bentuknya kucing, sebab ini mainan anak-anak dan itu masih diperbolehkan. Nah, ini 4 hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Ilahnya diantaranya karena najis. Ya.
Nah, menurut riwayat yang lain, ada juga benda najis yang boleh diperjualbelikan dikarenakan ada kebutuhan, diantaranya anjing untuk berburu. Ya, anjing yang tujuannya untuk berburu. Ya, ini sebagian riwayat mengatakan boleh. Ya. Tapi menurut Syafi'iyah ini tetap tidak boleh karena dia benda najis. Nah, kemudian benda yang kedua, ya, syarat yang kedua, yang pertama suci ya, benda yang harus diperjualbelikan itu. Yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, yaitu benda yang bisa memberi manfaat menurut syariat. Nggak boleh kita jual beli yang tidak ada manfaatnya menurut syariat. Ya. Seperti jual beli babi, katak, cicak, itu tidak bermanfaat menurut syariat. Ya, jual beli tokek, 200.000 tokek. Wah, itu ya, ada tuh orang yang jual beli tokek. Ya, kalau kita lihat jual beli di handphone, tokek pun dijual. Nah, ini dalam syariat Islam tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Mau dijadiin perhiasan, tetap aja itu bukan binatang perhiasan. Bahkan dalam syariat Islam, cicak atau tokek itu sunnah untuk dibunuh. Bahkan membunuhnya mendapatkan pahala. Ya, membunuhnya mendapatkan pahala. Itu. Dan juga memang fesesnya itu mengandung bakteri yang membahayakan untuk penghuni rumah. Ya, ini. Jadi membunuh cicak, membunuh tokek itu mendapatkan pahala. Semakin cepat membunuhnya, semakin besar pahalanya. Ya, membunuh dengan 1 kali tepakan, pukulan, itu lebih besar daripada 2 kali pukulan. Ya, ini. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dahulu ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh orang-orang kafir, ketika seluruh binatang membantu untuk memadamkan api, tapi cicak atau tokek ini yang meniup-niupkan api tersebut agar lebih besar. Ya. Sehingga memang ya dihukumi bahwa seluruh sifat daripada cicak dan tokek serta keturunannya itu seperti itu. Ya, sehingga memang sunnah untuk dibunuh. Nah, maka jual beli itu harus mengandung manfaat. Yang tidak mengandung manfaat ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kemudian jual beli itu tidak boleh ditaklik. Ya. Ditaklik itu atau dikaitkan dengan sesuatu, misalkan jika ayahku pergi, aku jual motor ini. Nah, ini tidak boleh. Ada kata-kata taklik semacam itu. Ya, jika ayahku pergi, maka saya akan jual motor ini. Jual beli itu mau ayahnya pergi atau tidak pergi, maka silakan jual beli. Ya, ini. Kemudian tidak boleh dibatasi waktu. Sebab kalau dibatasi waktu itu namanya ngontrak atau sewa. Ya. Kalau jual beli itu tidak boleh dibatasi waktu. Saya jual pakaian ini sebulan di tangan Anda. Kalau bahasanya jual itu tidak sah. Tapi kalau bahasanya saya sewakan itu sah. Itu beda akad. Ya. Akad inilah yang bisa mempengaruhi status halal atau haram. Seseorang berzina, laki-laki dan perempuan punya anak, ini haram hubungannya. Seseorang menikah akad, ya, berhubungan dan punya anak, ini halal. Nah, apa bedanya antara ini dengan ini? Dua-duanya berhubungan, dua-duanya punya anak, tapi kenapa yang satu halal, yang satu haram? Ternyata dihalalkan atau diharamkan itu perbedaannya dikarenakan ucapan, akad. Ya, maka akad ini memang bisa mempengaruhi halal atau haram seseorang. Tujuannya Anda apa nih? Jual beli. Kalau jual beli tidak boleh dibatasi waktunya.
Tapi kalau akadnya sewa menyewa, silahkan dibatasi waktunya, gitu. Ya, maka jual beli itu tidak boleh ada batas waktu. Kemudian syarat barang yang akan dijual belikan, barang tersebut bisa diserahkan. Tidak boleh menjual barang ya yang sulit didapatkan. Dia punya ikan yang mahal sekali, tiba-tiba nyemplung ke air. Ya, ikannya dia beli ikannya misalkan 50 juta rupiah, bagus. Ya, nyemplung ke air. Kemudian dia berkata kepada kawannya, ya udah deh, saya jual 1 juta ikan itu yang nyemplung ke Anda, yang ke sungai tadi, saya jual ke Anda 1 juta saja. Saya belinya 50 juta. Nah, itu nggak boleh dijual belikan. Sebab betapa sulit nyari ikan yang seperti itu, apalagi di sungai. Ya, dia punya burung, ya mahal burungnya, tiba-tiba terbang. Ya, ada di atas pohon. Tuh lihat burung saya tuh di atas pohon. Saya jual deh, saya ini belinya mahal. Silahkan Anda tangkap sendiri, gitu ya. Silahkan Anda tangkap sendiri itu burung, tapi saya jual dengan harga yang murah buat Anda. Ya, belinya 5 juta, 500 ribu saja buat Anda deh. Itu tidak boleh dijual belikan. Ini ada goror, siapa tahu memang burungnya akan terbang, 500 ribu hilang, burungnya nggak dapat. Ya, nih, maka para ulama mengatakan, ya syarat barang yang boleh diperjualbelikan itu bisa diserahkan dengan mudah. Ya, bisa diserahkan dengan mudah. Kemudian syarat barang yang boleh diperjualbelikan yaitu milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya, bukan milik orang lain. Ini ada orang-orang yang nakal buat patok tanah, kasih nomor telepon, kontak, jual beli, padahal tanah orang itu. Ya, itu tanah orang. Dia perjualbelikan. Ya, dia buat surat-surat palsu. Ya, itu tidak sedikit persengketaan tanah. Satu tanah tapi sertifikatnya ada 3 misalkan. Entah milik siapa itu. Ya, yang pasti Allah tahu siapa pemilik sebenarnya tanah tersebut. Nah, ini tidak boleh jual beli milik orang lain. Harus milik sendiri. Ya, milik orang lain boleh tapi dengan seizinnya. Dengan seizinnya. Ya. Kemudian syarat barang yang boleh diperjualbelikan, ya, yaitu bisa diketahui barang tersebut dari sisi kualitasnya ataupun kuantitasnya, beratnya atau takarannya, itu harus diketahui. Ya, beli kacang 1 kilo, ini harus benar-benar diketahui ini adalah 1 kilo. Ya, tidak boleh gharar, ya, tidak boleh ada tipu-tipu di dalam jual beli. Nah, kemudian ini dari sisi barang, ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang ijab qabul, ya, menurut para ulama fikih. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan la yan'aqidul bai' illa bis-sighah al-kalamiyah. Ijab qabul itu harus dengan ucapan bagi orang yang punya lisan. Ya, tidak sah akad jual beli kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan. Itu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Imam Malik berpendapat innal bai' qad waqa'a wa qad lazima bil istifham, bahwa jual beli itu sah dan dapat dilakukan secara, ya, jika bisa difahami. Ya. Jadi tidak harus dengan ucapan dalam mazhab Imam Malik, dengan sesuatu yang bisa difahami pun itu bisa. Perdagangan seperti di mal-mal, di toko-toko besar itu biasanya hanya mencantumkan bandrol, ya, pulpen 3.000 rupiah, dia dengan perkataan dia langsung ambil saja kemudian langsung bayar. Nah, ini tidak dengan perkataan tapi bisa difahami.
Ya, tapi bisa dipahami, itu juga boleh. Ya, kita ngambil sampo 20.000, bandrolnya sudah 20.000, kemudian kita bawa ke kasir, dibayar 20.000. Nah ini ketika sudah dipahami, itu boleh. Ya, walaupun tidak jarang, karena ini adalah perbuatan manusia. Ya, di bandrolnya 20.000, ternyata di kasirnya berubah menjadi 25.000 misalkan. Gitu ya. Ini ada yang semacam itu. Nah kemudian tentang sighah, ya, atau ijab kabul. Jadi sebagian ulama mengatakan ada yang harus diucapkan, sebagian lagi mengatakan ya tidak harus diucapkan, tapi ya jika difahami itu pun sudah mencukupkan. Nah sekarang ditinjau dari orang yang berakad, apa saja syarat-syaratnya? Ya. Nah orang yang berakad, yang pertama syaratnya adalah harus balik dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Ya, harus balik dan berakal. Ini tentu ya jual beli yang mensyaratkan adanya akad, seperti jual beli yang mahal-mahal, yang jarang-jarang, itu harus orang dewasa. Tapi kalau kita ngasih anak uang jajan ke anak kita misalkan baru berusia 5 tahun, dia masih kecil, apakah dia boleh jual beli? Dia beli ke tetangganya misalkan, ya. Nah bagi ulama yang mensyaratkan adanya akad, diantaranya Imam Syafi'i, itu tidak sah jual beli dari anak kecil. Kenapa? Karena dia belum dewasa. Sedangkan ijab kabul harus dewasa, gitu ya. Nah tapi bagi sebagian ulama yang tidak mensyaratkan adanya ijab kabul untuk barang-barang yang kecil tadi, itu tetap sah. Karena beli ciki yang harganya 1.000 gitu ya, di tetangga, ya, itu tidak adanya ijab kabul pun sah menurut mayoritas ulama. Ya. Sehingga ketika pun dibawa oleh anak kecil, karena dia memang tidak akan berijab kabul, langsung ambil saja, itu tetap sah. Ya. Dan juga biasanya tidak bersengketa. Kita tidak mungkin bersengketa dengan warung dikarenakan ciki yang 1.000. Ya. Sampai hilang 5.000 rupiah pun kita tidak pernah berselisih karena harganya sangat kecil sekali. Gitu. Nah tapi untuk barang-barang yang mahal, yang jarang diperjualbelikan, itu harus mensyaratkan adanya akal dan juga kedewasaan. Tidak boleh anak kecil jual beli mobil, tidak boleh orang yang belum dewasa jual beli tanah misalkan, itu tidak boleh. Harus ada syarat kedewasaan dan juga berakal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Dan janganlah kalian memberikan harta kepada orang yang safih. Safih itu orang yang masih yang masih bodoh. Ya. Jangan memberikan rupiah yang besar kepada orang yang masih bodoh. Di antara orang yang masih bodoh artinya belum mengerti. Ya, belum mengerti tentang rupiah. Ya, anak-anak kecil semuanya safih. Seluruh anak kecil itu dihukumi dalam Islam itu masih safih. Dia belum mengerti. Maka tidak boleh kita kasih uang, ya, ini 200 juta beli tanah yang di sana. Ya, silahkan Anda belikan tanah yang 200 juta buat Anda. Masih kecil. Itu tidak boleh. Sebab Islam harus menjaga harta. Tidak boleh tabzir. Ya, kita harus menjaga harta, maka tidak boleh menyerahkan uang kepada anak kecil. Bahkan anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya misalkan, ketika dia masih kecil dan dia mempunyai warisan yang besar, maka harta warisan itu harus dipegang oleh walinya. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Kalau dia sudah dewasa, sudah 15 tahun ke atas, dan kita tahu dia itu adalah orang yang cerdas, bukan orang yang gila, maka serahkan uang itu kepada orang tersebut.
Ya, ini wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan kepada orang yang safih, yang belum mengerti harta benda kalian. Ya, maka ijab kabul karena berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan harta benda, maka disyaratkan harus berakal, ya, dan dewasa sehingga tidak mudah ditipu oleh orang lain. Ya, kita yang dewasa saja terkadang ditipu, apalagi masih kecil. Yang kedua, ijab kabul ini harus, ya, pembelinya harus beragama Islam dalam benda-benda tertentu. Tadi sudah dicontohkan, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, ya. Ini menurut para ulama bisa dijadikan sebagai 3 kategori, ya. Yang pertama, ya, al-buyu salah satu baik, bahwa jual beli itu ada 3 macam. Ainin musyahadah. Yang pertama, jual beli yang kelihatan, ya, barangnya kelihatan, rumah, handphone, pakaian, karpet, peci, itu kelihatan. Nah, ini jual beli yang barangnya kelihatan, ini diperbolehkan, ya. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausuf fi dhimmah, yaitu jual beli barang yang disifati, atau istilahnya bai' salam, pesanan, ya, jual beli pesanan. Itu juga boleh, dengan syarat sifat barang yang datang sifatnya sesuai dengan pesanan yang ada. Ya, kita beli baju, itu bisa dipesan warnanya, ukurannya, bahannya dari jenis apa, gitu ya. Nah, ini ketika kita memesan dan ternyata sesuai dengan pesanannya, ini sah jual beli tersebut. Ya, kita ingin beli martabak, ukurannya, rasanya, gitu ya, telur berapa, spesial atau tidak spesial, gitu ya. Nah, ini pesanan. Jual beli pesanan juga boleh, ya. Ini namanya bai' salam, dengan syarat memang dengan syarat sifat yang dipesan itu ada pada barang-barang yang datang. Ya, ini boleh bai' salam atau pesanan. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu, ya, bai'u ainin ghaibah lam tusyahad, yaitu jual beli barang yang gaib, yang belum disaksikan. Ya, ini hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, contohnya, kita ingin membeli kacang kepada petani kacang, tapi kacang ini belum tumbuh, masih baru kecil-kecil, ya. Nah, ini untuk menjadi kacang dewasa itu belum kelihatan, tapi kita ingin langsung jual beli, takut diborong oleh orang, mungkin takut didahului oleh orang. Ya, ini kacang itu belum kelihatan, ingin dipetik nanti kalau sudah dewasa, maka tidak boleh, karena belum kelihatan, masih gaib. Ya, kacangnya udah kelihatan tapi masih kecil-kecil nih, untuk dipetik pada waktu dewasa itu belum kelihatan. Maka Rasul mengatakan, ya, inna nabiyya naha an bai'il inab hatta yaswad, ya, wa anil hab hatta yashud. Tidak boleh jual beli anggur sebelum dia itu menghitam, anggur hitam, ya. Dan tidak boleh beli kacang sampai dia itu menguat, ya, membesar. Ya, anggur yang baru keluar pentil-pentilnya ini sudah mau dibeli, itu tidak boleh. Ya, ada pohon mangga masih kecil-kecil, saya beli ini mangga ini, nanti kalau sudah besar saya petik.
Itu tidak boleh dijual belikan. Kecuali kalau dia mau beli mangga muda untuk rujak misalkan, langsung dipanen di hari itu juga, itu boleh. Ya, langsung dipanen di hari itu juga. Itu namanya jual beli barang yang sudah ada. Ya. Baik, sudah jam 6. Ya, sudah jam 6. Saya kira ya kita cukupkan terlebih dahulu. Ya, kita akan tanya jawab insyaallah. Ini apa namanya, sebagian ya dari fikih muamalah jual beli. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang menanyakan atau menambahkan, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan, mohon maaf saya mengenai bahwa di masjid itu mengenai tempat di masjid itu tidak boleh bertransaksi. Jadi misalnya yang dikategorikan masjid atau yang tidak diperkenankan bertransaksi itu, apakah wilayah katakanlah untuk sholat baru atau di Selasa sekali atau sampai di dalam proses. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Di masjid tidak boleh jual beli ya. Bukan transaksi secara umum. Ini kita sedang bertransaksi, bukan jual beli, itu boleh. Atau transaksi akad nikah itu juga boleh, gitu ya. Tapi transaksi di sini yang tidak diperbolehkan adalah jual beli di masjid. Nah, apa yang dimaksud dengan masjid? Ya, ini dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat memandang masjid itu di mana. Kalau Pak RT mengatakan kita akan berkumpul di Masjid Al-Muslimun. Nah, kira-kira ngumpulnya di sini ataukah di sana di halaman? Gitu ya. Nah, kalau masyarakat ternyata mengatakan mengumpulnya secara otomatis, pikiran mereka, oh di masjid berarti di sini. Ya, berarti inilah masjid yang tidak boleh dijadikan jual beli. Kalau sudah di teras apakah boleh atau tidak? Nah, ini mulai dikhilafkan. Kalau ini sudah disepakati ya. Kalau dalam ini sudah disepakati. Teras itu mulai dikhilafkan. Sebagian orang ada mengatakan itu masjid. Maka itu tidak boleh dijadikan jual beli kalau memang dikatakan masjid. Tapi kalau mengatakan ini bukan masjid, kalau dia yang mengatakan ini bukan masjid, maka ini boleh bagi dia berjual beli. Atau halaman parkiran. Ya. Ini tergantung uruf atau kebiasaan masyarakat memandang. Kalau parkiran bukan dikatakan masjid lagi. Nggak mungkin kita ngumpul di sana. Maka untuk di parkiran boleh. Nah, maka di sini yang disepakati itu adalah ruangannya. Untuk teras yang minimal disyubhatkan lah, kita jauhi juga. Untuk parkiran ini mulai boleh. Sebab biasanya uruf mengatakan itu bukan masjid. Ya, itu parkiran, kita bebas berjalan di sana. Ya, mobil bebas berjalan di sana. Itu. Jadi ada yang disepakati ya seperti ruangannya, ada yang dikhilafkan seperti terasnya. Ya, tapi kita hindari saja untuk ruangan dan juga terasnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ini dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran itu bisa dipergunakan. Nah, ini apakah diperbolehkan atau tidak? Kedua, yang terkait dengan mengajukan pertanyaan pribadi ini, dengan adanya transaksi yang mobile banking sekarang, apakah itu masih termasuk dalam unsur jual beli transaksi ini di masjid ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang kotoran ya. Apakah boleh diperjualbelikan? Tergantung pandangan ulama apakah kotoran itu najis atau tidak najis. Syafi'iyah mengatakan bahwa seluruh kotoran binatang itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sebagian ulama diantaranya Hanabilah mengatakan kotoran binatang terbagi dua, ada najis, ada tidak najis. Jika binatang tersebut binatang yang halal dikonsumsi, seperti unta, kambing, sapi, kotorannya tidak najis, ya, kotorannya tidak dihukumi dengan najis, sebab dia bisa dikonsumsi. Dalilnya apa? Dalilnya ketika ada sekelompok orang datang ke Madinah dan mereka mengeluhkan sakit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, silahkan Anda datang ke si fulan dan silahkan minum susu unta dan air kencingnya. Ya, jadi air kencing unta dan susu unta dicampur, diminum, dan itu menjadi obat. Dan penelitian sekarang juga mendukung, artinya mengiyakan bahwa air kencing unta itu bisa menjadi obat untuk penyakit tertentu. Nah, para ulama mengatakan ini hadis sahih, dan para ulama mengatakan tidak mungkin Rasul mengizinkan seseorang berobat dengan benda najis. Ya, nggak mungkin Rasul mengizinkan seseorang berobat dengan benda najis, sehingga air kencing unta dihukumi dia bukan najis. Dari situlah dikiaskan bahwa seluruh binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia maka kotorannya tidak najis, ya, tidak najis. Tapi kalau kotoran dari binatang yang tidak boleh dimakan, seperti kucing, itu najis, air kencingnya ataupun fesesnya, ya, seperti cecak, ya, kalau sedikit ma'fu anhu, tapi kalau misalkan banyak itu najis. Ya, itu. Jadi kalau jual beli kotoran ayam misalkan, ya, atau jual beli kotoran kambing bisa dijadikan sebagai pupuk, itu boleh menurut sebagian ulama. Menurut mereka yang mengatakan bahwa kotoran ini bukan najis, ya, bukan najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk ke dalam najis, kotoran apapun. Wallahu a'lam. Nah, kemudian transaksi via m-banking misalkan, kalau ini jual beli di masjid itu tidak boleh. Keluar dulu, baru silahkan check out. Ya, keluar dulu, baru di check out. Ya, jangan check outnya di masjid. Masjid itu untuk qiraatul Quran, untuk zikir, untuk salat dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, dari upaya yang sangat komplit yang Pak Ustaz katakan tadi, saya belum mendengar apakah syariat itu mengatur keuntungan atas jual beli tersebut. Dan yang kedua, selama ini kita makan daging, khususnya apalagi di supermarket, itu hampir 100% impor. Dari mana Anda tahu ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang keuntungan ya, memang tidak dibahas di hari ini ya, mudah-mudahan bisa dibahas nanti. Tentang keuntungan memang tidak ada aturan khusus harus berapa persen kita mengambil keuntungan dari sebuah barang. Ya, adakah batas maksimal persentase pengambilan keuntungan ataukah tidak? Ya, ini wallahu alam ya, sejauh yang saya baca memang tidak ada batasannya, baik minimalnya ataupun maksimalnya. Batasannya adalah antaradin, saling ridho. Batasannya saling ridho. Ya, bagaimana kalau saya menjual lebih dari 100% keuntungannya? Kalau memang yang membeli adalah ridho, itu silahkan. Ya, jadi
titik yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah keridhaan seseorang, keridhaan penjual dan keridhaan pembeli. Walaupun ada adab dan akhlak dalam jual beli kaum muslimin, ya, ada adab dan akhlaknya. Yang pertama, hendaknya orang yang menjual dan membelikan sesuatu itu tujuannya ya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan kaum muslimin. Saya akan buka warung di perumahan ini, sembako di perumahan ini, dengan tujuan agar kaum muslimin tidak sulit mencari beras yang bermutu misalkan. Saya ingin jual beli ikan asin yang bermutu di sini. Ya, kenapa? Untuk memudahkan kaum muslimin di komplek ini, kalau cari ikan asin yang bermutu itu di sini, nggak usah lelah-lelah kemana-mana. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adab, itu akhlak. Kalau orang sudah karena Allah Azza wa Jalla, biasanya kalau memang tujuannya untuk kemudahan, dia pun mengambil persentasenya tidak begitu banyak, karena memang tujuannya untuk memudahkan. Nah, jual beli semacam itu selain dia mendapatkan keuntungan, juga dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab niatnya untuk memudahkan kaum muslimin. Ya, itu. Tapi untuk persentase keuntungan, ya, saya tidak tahu dan sepertinya tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Tapi kita sebagai penjual kaum muslimin niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya untuk memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Sebab terkadang ada kaum muslimin yang sulit mendapatkan barang yang diinginkan, apalagi kebutuhan pokok tiap hari. Sediakan, ya, untuk kebutuhan kaum muslimin. Nah, yang ketiga, jika daging itu impor, bagaimana kita bisa mengetahui halal atau haram daging tersebut? Apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Gitu ya. Nah, ini kita tidak tahu. Kita hanya bisa melihat zahir saja. Zahirnya apa? Ya, pertama, label mungkin. Kalau sudah dinyatakan halal, ya, oleh label tersebut, maka kita boleh bersandar kepada label itu. Ya, dan kita tidak disyaratkan untuk langsung ngecek ke negeri tersebut bagaimana tata cara penyembelihannya. Itu tidak disyaratkan. Ketika pun ini terjadi penipuan, padahal kita yakin ini sudah halal dikarenakan ada labelnya, maka kita bukan termasuk orang yang memakan bangkai. Ya, yang berdosa adalah dia yang membuat label tersebut dan orang yang menipunya. Apalagi membeli daging atau ayam yang ada di pasaran, karena kita kenal pasar ini, pasar Bogor atau pasar Anyar adalah mayoritas kaum muslimin, dan penduduk Bogor itu adalah mayoritas kaum muslimin. Biasanya peternaknya kaum muslimin, pemotongnya kaum muslimin, pedagangnya pun kaum muslimin, maka kita hukumi hukum global saja. Ini halal. Kenapa? Karena dari kaum muslimin. Gitu ya. Itu. Jadi hukumnya hukum global. Beda kalau kita berjalan ke negeri kafir, berarti hukum globalnya adalah haram. Tidak boleh kita sembarang membeli daging kecuali kita yakin ini benar-benar halal. Tidak boleh beli daging di pasar, ya, yang penduduknya mayoritas orang-orang kafir, karena hukum asalnya adalah haram. Ya, sampai kita kenal adanya penjual muslim dan dia jujur, ya, maka silahkan beli di sana. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau saya kan suka refill, boleh? Refill? Refill apa tuh? Bunga. Oh, refill binatang. Iya. Iya, iya. Iya. Bunglon, ular. Oh, ular. Baik. Iya. Kalau bunglon, ya, bunglon ini kalau ular itu disunnahkan untuk dibunuh juga. Ular, ya. Ular al-af'a. Ular itu termasuk binatang yang tidak boleh dipelihara. Membunuhnya mendapatkan pahala sebab dia berpahala.
Jadi ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dalam syariat Islam. Ya, ular, kalajengking, burung gagak, anjing galak, ya, cicak, tikus. Ini termasuk binatang-binatang yang disyariatkan untuk dibasmi. Ya. Apalagi tikus itu fuaisiqah. Dia termasuk binatang fasik. Ya. Itu disunahkan dan berpahala ketika membunuhnya. Maka tidak boleh diperjualbelikan dan juga tidak boleh dipelihara. Kalau bunuhan masih boleh. Ya, tidak ada nas yang mengatakan harus dibasmi. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Oh iya, satu lagi mana? Ini Bang. Oh iya. Ini Ustaz, saya punya toko buku. Kemudian saya menjual kitab-kitab Injil, kemudian ada salib, sebenarnya berhubungan dengan agama. Apakah itu boleh? Saya bisa kasih. Iya. Kita dalam Islam itu tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jangan tolong menolong dalam dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini menjual kitab suci umat lain, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita memfasilitasi orang lain untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka silakan ditarik, ya, kemudian jual buku-buku yang bermanfaat lainnya, insyaallah. Gitu ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup ya. Sudah surut juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.